Selanjutnya kita masuk pada soal yang nomor 15. Seorang penjual ikan mempunyai persediaan 16,8 kilo ikan tongkol dan 4/5 kilo ikan tenggiri. Nah, berdasarkan persediaan tersebut, terjual sebanyak 9,25 kilo ikan tongkol dan berapa sisa ikan yang belum terjual. Nah, di sini langkah pertamanya kita harus ketahui dulu apa yang diketahui dari soal. Di sini yang diketahui adalah jumlah ikan tongkol itu ada 16,8 kilo. Terus ikan tenggiri ada 4/5 kilo, yang mana 4/5 ini sama dengan 0,8. Kemudian, berdasarkan data ini ternyata terjual sebanyak 9,25 kilo ikan tongkol. Terus yang ditanya adalah berapa sisa ikan yang belum terjual. Di sini kita ketahui dulu bahwasanya untuk mengetahui sisa ikan tongkol itu berarti jumlah ikan tongkol yang 16,8 ini kita kurangkan dengan ikan tongkol yang sudah terjual sebanyak 9,25 kilo. Dapat hasilnya 7,55 kilo. Nah, untuk mengetahui sisa ikan yang belum terjual, berarti 7,55 ini kita tambahkan dengan 0,8, hasilnya adalah 8,35 kilo. Jadi sisa ikan yang belum terjual dari ikan tongkol maupun ikan tenggiri itu ada 8,35 kilo. Selanjutnya nomor 16, KPK dari 72 dan 90. Nah, di sini Ibu menggunakan cara tabel. 72 bagi 2 36, 90 bagi 2 45. Nah, kita bagi sampai hasilnya 1 dengan 1. Nah, berarti KPK-nya adalah semua ini. Ada 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Berarti karena 2-nya ada 3 kali, jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, berarti itu KPK-nya. Jumlahnya kalau kita kalikan keseluruhan berarti 360. Selain itu di sini Ibu juga menggunakan pohon faktor. 72 kita bagi 2 hasilnya 36, kita bagi 2 lagi 18, kita bagi 2 lagi 9, kita bagi 3, 3, kita bagi 3 lagi 1. Nah, berarti yang ada pada lingkaran bulat warna biru ini merupakan faktornya. Terus 90 dibagi 2 45, dibagi 3 15, dibagi 3 5, dibagi 5 1. Nah, ini dia faktornya. Ini faktor primanya. Jadi yang ada di dalam lingkaran warna biru ini merupakan faktor prima dari 72 dan 90. Nah, untuk mencari KPK, sebelumnya KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, berarti yang kita ambil itu adalah pangkat yang paling tinggi. Nah, antara 72 dengan 90 ini yang paling tinggi, 2-nya adalah 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya 3 pangkat 2. Kemudian 5. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 hasilnya adalah 360. Jadi terbukti ya, mau kita cara tabel atau mau pohon faktor hasilnya tetap sama. Nomor 17, nilai dari 32 pangkat 6/5. Nah, di sini rumusnya itu adalah A pangkat M per N sama dengan B pangkat P dipangkatkan M per N sama dengan B pangkat M, yang mana B pangkat P ini sama dengan A. Nah, jadi kalau berdasarkan rumus ini, kita lihat ya, ini kan A pangkat M per N sama dengan B pangkat P M per N. Nah, pangkatnya ini tetap M per N. Tapi di sini A, yang mana A ini kan bilangan pokok. Jadi bilangan pokok ini kita rubah dia. Bilangan pokok ini kita rubah jadi bilangan berpangkat.
tapi dengan syarat bilangan berpangkat itu hasilnya sama dengan bilangan pokok yang A ini. Nah, supaya Ananda tidak bingung, kita langsung selesaikan soal ini ya. 32 pangkat 6 per 5. Jadi kita cari dulu faktor primanya atau bilangan berpangkatnya. Kira-kira 32 ini sama dengan pangkat berapa? Ternyata 32 ini sama dengan 2 pangkat 5. Dapatnya dari mana ini? Dari tabel ini. Lihat 32 bagi 2 16, bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 2, bagi 2 1. Nah, kita hitung duanya. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Sehingga bisa kita tulis 32 pangkat 6 per 5 sama dengan, nah 32-nya ini kita ganti dengan 2 pangkat 5. Kita ganti dengan 2 pangkat 5, baru kita pangkatkan lagi dengan 6 per 5. Nah, ini kan ada 5, ini ada 5. Bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita coret 5-nya, jadi sisa 2 pangkat 6. Nah, ini kan 2 pangkat 5 dipangkatkan 6 per 5, berarti kan 2 pangkat 5 dikali 6 per 5. Jadi 5-nya itu sama-sama bisa kita sederhanakan. Tinggal 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Jadi 32 pangkat 6 per 5 itu sama dengan 64. Selanjutnya soal nomor 18. Nilai dari 2 pangkat negatif 3 tambah 8 pangkat negatif 4 per 3. Nah, sebelumnya Ibu kasih tahu dulu rumusnya. Rumusnya adalah A pangkat M per N sama dengan B pangkat P dipangkatkan M per N sama dengan B pangkat M. Dengan ketentuan B pangkat P itu sama dengan A. Nah, ini konsepnya sama dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi, bilangan pokok A ini kita ganti dengan bilangan berpangkat. Jadi, kira-kira bilangan berpangkat berapa yang hasilnya itu sama dengan A. Kemudian rumus yang kedua, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau misalnya pangkatnya negatif, kita jadikan dia kepecahan 1 per, kemudian pangkatnya menjadi positif. Nah, langsung kita masuk pada penyelesaiannya. Nah, 2 pangkat negatif 3. Nah, supaya pangkatnya positif, kita rubah jadi 1 per 2 pangkat 3. Ditambah, nah ini kan 8. Kira-kira 8 ini berapa ya? Kalau suatu bilangan dipangkatkan hasilnya 8. Ternyata 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan negatif 4 per 3. Terus 1 per 2 pangkat 3 kita turunkan ditambah. Nah, 3 sama 3-nya bisa kita sederhanakan. Jadi tinggal 2 pangkat negatif 4. Nah, ini kan negatif nih, berarti untuk merubah dia jadi positif pangkatnya, kita rubah dia ke pecahan. Nah, ini rumusnya. Berarti 2 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Nah, tinggal kita jumlahkan. 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 2 pangkat 4. Nah, sebelum kita menjumlahkan pecahan ini, kita cari dulu 2 pangkat 3 berapa, kemudian 2 pangkat 4 berapa. Ternyata 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16. Jadi 1 per 8 ditambah 1 per 16. Nah, hasilnya adalah 3 per 16. Jadi nilai dari 2 pangkat negatif 3 ditambah 8 pangkat negatif 4 per 3 itu adalah 3 per 16. Soal nomor 19. Hasil perhitungan dari 64 pangkat 2 per 3. Nah, rumusnya masih sama. Kita cari suatu bilangan yang kalau dipangkatkan hasilnya adalah A atau bilangan pokok.
Nah, di sini kita cari dulu faktor primanya. Kira-kira berapa nih? Faktor prima dari 64 atau kira-kira berapa nih? Suatu bilangan yang kalau dipangkatkan hasilnya adalah 64. Ternyata 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Sehingga bisa kita tulis 64 pangkat 2/3 itu sama dengan, nah 64-nya kita ganti dengan 2 pangkat 6. Kenapa? Karena 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi di sini kemampuan manipulasi Ananda sangat dituntut ya. 2 pangkat 6 dipangkatkan 2/3. Tinggal 2 pangkat 4. Kenapa? 6 sama 3 kalau kita sederhanakan jadi 2. Jadi 2 kali 2, 4. Sehingga 2 pangkat 4. Hasil dari 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi hasil perhitungan dari 64 pangkat 2/3 itu adalah 16. Selanjutnya soal nomor 20. Hasil perhitungan dari 4 pangkat negatif 2 ditambah 4 pangkat negatif 3 adalah. Nah, di sini kita masih menggunakan rumus yang sama, yakni A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau misalnya pangkatnya negatif, kita jadikan dia pecahan 1 per, maka pangkatnya berubah menjadi positif. Langsung kita masuk pada penyelesaian. 4 pangkat negatif 2 ditambah 4 pangkat negatif 3. Nah, ini kan pangkatnya negatif nih. Jadi kita buat dia 1 per, kemudian pangkatnya menjadi positif karena di sini 4 pangkat negatif 2, berarti di sini 1 per 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat negatif 3, berarti 1 per 4 pangkat 3. Terus 4 pangkat 2 adalah 16 dan 4 pangkat 3 adalah 64. Nah, penyebutnya kan beda. Jadi kita cari KPK-nya. Ternyata 64. Jadi 64 dibagi 16 dikali 1 hasilnya 4. 64 dibagi 64 dikali 1 hasilnya 1. Jadi penjumlahan dari 1 per 16 ditambah 1 per 64 adalah 5 per 64. Selanjutnya soal nomor 21. FBB dari 63 dan 84 adalah. Nah, di sini pertama kita gunakan cara tabel. Nah, di sini Ananda pasti sudah paham ya dengan cara tabel. 63 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap kita tulis 63. 84 dibagi 2 itu 42. Kemudian kita bagi 2 lagi, 63-nya tetap, 42 jadi 21, terus kita bagi 3. Nah, 63-nya jadi 21, 21 jadi 7. Kemudian kita bagi 3, 21 jadi 7, 7 tetap 7, kita bagi 7, hasilnya 1, 1. Nah, untuk mencari FBB dalam cara tabel ini, kita tandai semua angka atau bilangan yang bisa membagi kedua bilangan. Jadi, dia itu bisa membagi kedua bilangan ini, maka bilangannya kita tandain. Nah, ternyata yang bisa membagi kedua bilangan ini adalah 3 dan 7. Berarti FBB-nya adalah 3 kali 7 sama dengan 21. Kalau misalnya kita gunakan pohon faktor, nah 63 dibagi 3, 21 dibagi 3, 7, dibagi 7, 1. Nah, ini adalah faktor primanya 3, 3, 7. Kemudian 84 dibagi 2, 42, dibagi 2, 21, dibagi 3, 7, dibagi 7, 1. Dan ini adalah faktor primanya, yakni 2, 2, 3, 7. Nah, berarti 63 itu ada 3 pangkat 2 dikali 7, terus 84 itu ada 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Hasilnya adalah 21. Nah, ingat ya, kalau FBB itu kan faktor persekutuan terbesar. Nah, dalam pohon faktor ini kan ada nih faktor primanya.
Nah, untuk menentukan FPB-nya kita ambil pangkat pada faktor prima yang paling rendah. Yang paling rendah adalah 3 pangkat 1 dengan 7 pangkat 1. Berarti 3 dikali 7 sama dengan 21. Selanjutnya soal nomor 22. Pak Amin membagikan 24 penghapus dan 36 pensil kepada beberapa anak. Setiap anak mendapat jenis barang yang sama banyak. Nah, banyak anak yang mendapatkan bagian adalah di sini kita buat tabelnya. 24, 36, bagi 2, 12, 18, bagi 2, 6, 9, bagi 2, 3, 9, bagi 3, 1, 3, bagi 3, 1, 1. Nah, ternyata FPB-nya adalah 2, 2, 3. Nah, untuk soal nomor 22 ini kita cari FPB-nya. Ternyata dapatnya 2, 2, 3. Artinya 2 pangkat 2 dikali 3. 4 dikali 3, 12. Jadi, banyak anak yang mendapatkan bagian itu adalah 12 anak. Selanjutnya soal nomor 23. Sebuah toko elektronik menerima kiriman kulkas setiap 18 hari sekali dan mesin cuci setiap 24 hari sekali. Jika pada hari Senin toko tersebut menerima kiriman kulkas dan mesin cuci secara bersamaan, maka toko tersebut akan menerima kiriman kedua barang secara bersamaan untuk yang kedua kalinya pada hari apa nih? Nah, penyelesaiannya kita cari KPK dari 18 dan 24. Nah, ini dia KPK dari 18 dan 24. Ternyata KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3, 8 dikali 3 pangkat 2, 9. 8 dikali 9 adalah 72. Jadi KPK dari 18 dan 24 itu adalah 72. Nah, di sini yang ditanya adalah pada hari apa kiriman kedua barang secara bersamaan untuk yang kedua kalinya. Jadi 72 ini kita bagi dengan jumlah hari. Jadi 72 ini kita bagi dengan jumlah hari. Nah, karena jumlah hari kita ada 7, berarti 72 dibagi 7. Nah, menyisakan 2. Berarti 2 ini yang kita hitung. Sebelumnya kan menerima pada hari Senin. Berarti Senin ditambah 2. Senin, Selasa, Rabu. Jadi kiriman kedua barang secara bersamaan itu jatuh pada hari Rabu. Selanjutnya soal nomor 24. KPK dari 48 dan 75 dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, berarti kalau bentuk faktorisasi prima ini berarti bentuk pangkatnya nih. Kita cukup cari KPK dari 48 dan 75 cukup dalam bentuk pangkatnya saja. Nah, ini Bu gunakan tabel kita dapat KPK-nya yakni 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini dia. Ingat ya, kalau tabel ini keseluruhannya nih. Tapi kalau FPB, dia kita tandain yang bisa membagi kedua bilangan. Atau dengan cara pohon faktor 48, kita bagi 2, 24, kita bagi 2, 12, kita bagi 2, 6, kita bagi 2, 3, kita bagi 3, 1. Nah, ini dia faktor primanya. Kemudian 75, kita bagi 3, 25, dibagi 5, 5, dibagi 5, 1. Ini faktor primanya. Kita tulis berarti 48 itu ada 2 pangkat 4 dikali 3. Kemudian 75 itu ada 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini kan KPK, berarti kita ambil pangkat yang tertinggi. Jadi, pangkat tertingginya 2 itu adalah 2 pangkat 4, 3 adalah 3 pangkat 1, dan 5 adalah 5 pangkat 2. Jadi KPK-nya itu 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini dia bentuk faktorisasi primanya. Cukup sampai di sini.
Soal yang terakhir, Bu Darsi membeli 450 kue lapis dan 500 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Banyak kotak yang dibutuhkan Bu Darsi untuk menyimpan kue tersebut adalah. Nah, di sini kita gunakan tabel. Kita cari FPB-nya. Dapat FPB-nya 2 dikali 5 pangkat 2. 2 dikali 25, 50. Jadi, banyak anak yang mendapatkan bagian itu adalah 50 kotak. Nah, ini kenapa yang ditandain 2 sama 5? 450 bisa bagi 2, hasilnya 225. 500 bisa bagi 2, hasilnya 250. Nah, kita bagi 2, 225 nggak bisa. Kita turunkan 250 bisa bagi 2, hasilnya 125. Karena ada satu angka yang tidak bisa, berarti dia tidak termasuk dalam FPB. Nah, ini kan kalau yang di atas ini bisa keduanya, berarti dia masuk dalam FPB. Jadi kalau misalnya ada angka yang bisa membagi langsung keduanya, langsung kita tandain biar kita nggak lupa ya. Jadi pada soal nomor 25 ini, banyak anak yang mendapatkan bagian itu adalah 50 kotak. Sampai di sini pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Semoga sukses untuk ulangannya. Soal ulangan tidak akan jauh dari pembahasan soal ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.